Dengan melirik ke arah jam tanganku yang malam itu sudah menunjukkan pukul jam setengah 12 malam. Singkat cerita, setelah motorku sudah kuamankan, aku pun berjalan masuk ke arah villa melalui pintu yang ada di samping bangunan villa tersebut. Hanya pintu sampinglah yang terlihat terbuka. Dan tidak hanya itu, malam itu pandanganku juga sempat melihat ke arah dalam musala yang dimana waktu itu adalah sekitaran 4 orang berbaju putih yang terlihat sedang duduk bersila membelakangiku. Tapi di situ aku juga tidak terlalu bisa mendengarnya dengan jelas karena suara orang di dalam musala masih kalah dengan suara musik klasik yang terdengar dari dalam villa. Hingga akhirnya, dengan tidak menghiraukan semua itu, aku pun terus berjalan. Di situ, selain mengetuk, aku juga sempat melihat ke arah dalam villa karena perlu kalian tahu, bentuk villa dari villa tersebut adalah pintu yang banyak sekali kacanya. Jadi, meskipun aku belum dibukakan pintu, malam itu aku bisa melihat ke arah dalam villa. Aroma bunga melati yang cukup kuat. Singkat ceritanya, setelah beberapa saat aku mengetuk pintu, aku pun akhirnya dibukakan oleh seorang wanita muda seusiaku yang dimana aku sama sekali tidak pernah melihat sebelumnya. Jika wanita tersebut adalah istri atau putri dari Pak Puspo, seharusnya aku masih bisa mengenalinya. Tapi malam itu, aku sama sekali tidak mengenali wanita tersebut. "Siapa ya?" tanya wanita tersebut pelan sambil sedikit tersenyum. "Oh, saya cari Pak Puspo, Mbak," ucapku sopan dengan sedikit terbata-bata. "Oh alah iya, silakan masuk. Dia masih keluar. Kamu bisa tunggu di dalam sini bersamaku," ucap wanita tersebut menambahkan. "Gak usah masuk deh Mbak, saya tunggu di luar saja," ucapku pelan sambil menolak tawaran dari wanita tersebut. Waktu itu, saya memang menolak ajakan untuk masuk ke dalam villa Mas. Entah apa yang saya pikirkan. Yang jelas, saya merasa kurang enak jika harus masuk ke dalam villa yang dimana di situ ada seorang wanita yang tidak adanya Pak Puspo. Ditambah, waktu itu sudah hampir tengah malam. Singkat cerita, aku pun akhirnya berjalan dan duduk di tengah teras musola yang memang berada di tempat samping villa tersebut. Dari arah musola, aku memang masih bisa melihat ke arah dalam villa yang dimana selain adanya wanita, ternyata di dalam villa tersebut ada nenek-nenek tua yang sedang duduk di kursi roda. Nenek-nenek tersebut terlihat diam di atas kursi roda dengan mendengarkan musik klasik yang berbunyi dari piringan hitam yang terlihat terus saja berputar. Dan dengan tidak mempedulikan semua itu, aku pun tetap duduk dengan mulai menyalakan rokok yang ada di tanganku. Sesekali melihat ke arah jam tanganku yang sudah menunjukkan pukul jam setengah 12 malam. Tapi anehnya, belum lama aku duduk, malam itu aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium sangat kuat. Dan tidak hanya kuat, sumber aroma bunga melati tersebut benar-benar tercium dari dalam musala yang ada di belakangku. Waduh, kok baunya bunga melati sih, pikirku, dengan sesekali menoleh ke arah musala. Namun di situ, karena aku menganggap jika sumber bau tersebut adalah parfum dari beberapa orang yang di dalam musala, aku pun akhirnya hanya diam dan terus menghisap aromanya yang semakin lama sudah tercium dengan sangat kuat. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku masih duduk menunggu, aku juga sempat beberapa kali melihat ada orang yang lewat begitu saja di area jalan di arah timur menuju arah ke barat. Ada perempuan dan laki-laki yang berjalan dengan cepat, dan kakek-kakek melintas pelan, dan ada juga beberapa gerombolan orang yang terlihat sedang berjalan. Mengetahui semua itu, aku pun akhirnya sedikit tenang karena aku menganggap jika area perumahan tersebut ternyata tidak sepi yang aku pikirkan. Ternyata banyak juga orang yang warawiri, tapi tak kirain komplek ini sepi. Tapi ya wajar sih, namanya juga mau tahun baru, ucapku dengan telingaku yang terus saja mendengar suara alunan musik klasik ditambahnya. Suara tawa dari anak kecil dan suara obrolan beberapa orang yang terdengar dari arah rumah yang di sekitaran tempat tersebut. "Mas ngapain?" Suara bapak-bapak terdengar mengejutkanku yang setelah kutoleh, ternyata aku disapa oleh seseorang berbaju putih yang sepertinya orang tersebut adalah orang yang sebelumnya kulihat sedang berzikir di dalam musola. "Oh Pak, lagi nungguin orang." Jawabku dengan sopan. "Mendingan pulang saja Mas, baumu harum. Daripada kamu nanti bisa tinggal di sini," ucap bapak-bapak tersebut lalu pergi begitu saja meninggalkanku. Mendengar hal itu, aku pun hanya tersenyum dengan pikiran yang masih tidak mengerti apa yang baru saja bapak-bapak tersebut ucapkan.
Singkat cerita, waktu itu aku terus menunggu sambil perasaanku yang berlahan sudah mulai bosan, karena aku pun tahu waktu itu malam penggantian tahun sudah hampir selesai pada waktunya. Halah, ini kau Pak Puspo nggak datang-datang. Aku tidak bisa menikmati tahun baruku dengan teman-temanku. Wes, keluhku dengan sesekali menatap aktivitas yang ada di dalam villa, sembari sesekali menoleh ke arah belakangku yang dimana di dalam musola masih ada beberapa orang yang duduk bersila dengan terus menunduk diam. Hingga akhirnya waktu pun benar-benar berlalu begitu saja. Pukul jam 12:30 malam itu, aku benar-benar melewati malam tahun baruku dengan hanya duduk menunggu di depan musola. Anehnya, ketika penggantian tahun baru, jangankan suara trompet, suara petasan, kembang api atau semacamnya, aku sama sekali tidak melihat ataupun mendengar suaranya. Padahal seharusnya meski dalam keadaan terkabut, setidaknya aku masih bisa mendengar adanya suara petasan, mengingatkan letak perumahan ini memang berada di sebuah perbukitan. Namun saat itu, aku sama sekali tidak melihat adanya apapun selain kabut tebal yang menutupi, ditambah suara musik klasik yang sebelumnya terdengar pelan. Waktu itu tiba-tiba juga sudah tidak lagi terdengar. Sekitar lewat tengah malam, saya sudah tidak lagi mendengar suara musik ataupun suara yang orang di perumahan tersebut. Bahkan saya juga tidak melihat adanya kembang api menyala ataupun suara petasan yang bisa selalu terdengar ketika penggantian tahun. Padahal di kota itu sedang pesta besaran menyambut tahun baru. Kembang api di mana-mana. Petasan berbunyi setiap sudut kota dengan segala hiruk pikuknya. Tapi anehnya, dari komplek perumahan tersebut saya tidak mendengar apapun. Suara musik dan suara tawa orang penghuni villa yang sebelumnya masih sempat terdengar, waktu itu juga tiba-tiba menghilang. Waktu itu aku sudah sangat kelelahan dan kedinginan. Waduh, mending aku pulang aja. Kalau lama-lama di sini aku bisa kedinginan, ucapku dengan mulai berjalan pelan mendekati villa tersebut. Tapi sayangnya, ketika aku kembali berteriak memanggil, wanita tersebut tak kunjung ada. Mbak, saya mau pulang. Mbak, teriakku. Tapi anehnya, bukannya mendapatkan jawaban, waktu itu pandanganku malah teralih dengan adanya nenek-nenek yang sebelumnya duduk di kursi roda. Waktu itu kursi rodanya tiba-tiba terlihat bergerak maju mundur dengan sendirinya, seolah sedang didorong oleh seseorang. Hah, kok bergerak sendiri sih kursi rodanya? Nek, gak apa-apa, teriakku kencang. Disitulah dengan berlahan, nenek-nenek yang sadari tadi terlihat terus menunduk tersebut akhirnya menoleh ke arahku. Dan setelah nenek-nenek tersebut menoleh, jantungku langsung berdetak kencang, nafasku tersesak, dan tubuhku juga seketika bergetar hebat. Bagaimana tidak? Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat wajah nenek-nenek tersebut terlihat walaupun seperti orang tersiram air keras. Dan tidak hanya melupuh. Selain mulut dan giginya yang sangat hitam, aku juga melihat banyak sekali benjolan yang ada di sekujur leher dan telinganya. Mengenai hal itu, dengan tetap menguatkan kesadaran, aku pun seketika memalingkan pandanganku dan dengan sigap aku berjalan cepat meninggalkan area villa tersebut dengan mulutku yang terus saja berdoa sebisaku. Ya Allah, ucapku bergetar. Di sini perasaanku rasanya sudah tidak lagi bisa jika harus diceritakan. Tubuhku bergetar. Nafasku sesak dengan rasa bingung yang sudah bercampur menjadi rasa takut yang sangat menekanku. Ya Allah, ucapku terus-menerus hingga akhirnya dengan pikiran yang sudah tidak karuan, aku pun mulai meninggalkan villa tersebut dengan tidak lagi berani menoleh ke belakang. Tapi sayangnya, sudah lama aku berjalan dengan kecepatan yang cukup kencang. Malam itu aku tidak kunjungi penemukan pos satpam. Yang ada hanya musala yang kembali terlihat memenangiku jika aku sepertinya hanya berputar-putar tidak karuan. Waktu itu perasaanku bisa dibilang sudah pasrah, Mas. Rasa takut, bingung, tubuh gemetaran, air mata menetes, dengan sesekali berteriak meminta tolong. Rasanya sudah capek aku lakukan. Aku berputar di tempat tersebut hampir 30 menit. Semua perempatan jalan sudah kucoba dan hasilnya sama. Aku kembali ke tempat itu saja. Dan parahnya, ketika aku masih kebingungan mencari jalan keluar, kondisi perumahan tersebut tiba-tiba juga berubah menjadi sangat sepi. Semua lampu mati dengan orang yang sebelumnya terlihat ramai, waktu itu juga sudah tidak ada. Hingga akhirnya, setelah berapa lama aku terus mengendari motorku, tiba-tiba aku melihat adanya pedagang sate yang sedang mendorong gerobaknya. Pedagang sate tersebut
terlihat berjalan pelan di kejauhan dengan sesekali membunyikan lonceng yang sepertinya sudah pernah aku dengar sebelumnya. Lah, itu bapak pedagang sate yang tadi, pikirku dengan terus mengendarai motorku. Mengetahui semua itu, aku pun kembali mengejar pedagang sate tersebut dengan harapan aku diberitahu jalan menuju pulang. Hingga akhirnya, setelah aku berhasil mendekati pedagang sate tersebut, bukannya mendapatkan bantuan, aku malah kembali melihat pandangan yang sangat menyeramkan. Bagaimana tidak, ketika motorku sudah sampai di samping gerobaknya, perasaanku yang sebelumnya sudah kebingungan seolah-olah semakin ketakutan ketika aku tahu ternyata pedagang sate tersebut memiliki wajah rata yang tidak adanya mulut, hidung, dan juga mata. Meski saya tidak bisa melihat dengan jelas, saya masih memastikan jika pedagang sate itu wajahnya rata. Dia terus saja mendorong gerobaknya dengan sesekali membunyikan lonceng yang ada di tangannya. Dan dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa diceritakan, aku pun akhirnya kembali berteriak dengan tidak lagi berani menoleh ke belakang. Namun syukurnya, Tuhan berkehendak lain. Setelah aku menyalip gerobak tukang sate itu, aku akhirnya melihat portal utama perumahan tersebut yang menjadi tanda jika portal itu adalah pintu masuk utama ke perumahan tersebut. Mengetahui semua itu, aku pun seketika lega meski pikiranku yang masih kemana-mana. Tapi untungnya, setelah bertemu tukang sate permuka rata itu, akhirnya aku menemukan jalan keluar. Sepertinya tukang sate itu sengaja menunjukkan jalan. Hingga akhirnya, aku pun sampai di rumah dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah bisa aku lupakan untuk selama-lamanya. Dan tidak berhenti begitu saja. Semuanya semakin membingungkan ketika sesampainya aku di rumah, aku melihat ponselku sudah banyak sekali laporan panggilan tidak terjawab dari Pak Puspo. Bahkan dengan sigap, tentu saja waktu itu aku seketika menelpon kembali Pak Puspo untuk memastikan di mana keberadaannya. Tapi sayangnya Pak Puspo tidak menjawab karena mungkin Pak Puspo sudah lelap dalam tidurnya. Keesokan harinya, karena pikiranku yang masih tidak enak dengan Pak Puspo, aku pun memutuskan untuk kembali mengunjungi villa tersebut. Tapi anehnya, semua semakin membingungkan ketika sesampainya aku di komplek perumahan tersebut. Bukannya seperti sebelumnya, pagi itu aku melihat keadaan komplek perumahan tersebut tiba-tiba sudah dalam keadaan terbengkalai tidak karuan. Keadaan jalan yang rusak, kondisi pos satpam yang hancur, semua bangunan villa terbengkalai sudah cukup membuat tubuhku kembali bergetar dengan keringatku yang sudah keluar bercucuran. Astagfirullahalazim, kok perumahan ini menjadi begini sih? Pikirku dalam hati dengan pandanganku yang terus saja menatap ke sana ke sini. Dengan menguatkan semuanya, aku pun terus saja mengendari motorku untuk naik ke arah villa yang sudah aku datangi sebelum. Dan tidak hanya di villa itu, satu komplek perumahan yang memiliki luas beberapa hektar tersebut benar-benar terbengkalai dengan tidak adanya satupun penghuni. Mengetahui semua itu, kakiku semakin lemas, jantungku berdetak dengan nafasku yang seolah-olah tiba terasa sulit untuk dihembuskan. Pagi itu, aku benar-benar masih tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami semalam. Ditambah keterangan dari Pak Puspo yang ternyata sudah menungguku semalaman, seolah semakin meyakinkanku jika waktu itu aku memang salah jalan. Ya Allah, terus aku kemarin malam itu di mana? Ucapku dengan tubuh yang terus saja bergetar ketakutan. Dan puncaknya, aku pun menyimpan erat cerita tersebut dengan tidak sekali menceritakan kepada siapapun. Mas, jalan itu mas, orang yang saya menungguin mas di villa kok saya nggak kemana-mana. Malahan mas saya telepon berkali-kali tidak bisa. Tutup Pak Puspo yang ternyata letak villa Pak Puspo sebelumnya cukup jauh dari tempat yang telah aku datangi tersebut. Berapa tahun kemudian, sekitar tahun 2020-2021. Dan akhirnya, seiring berjalannya waktu, aku pun mulai menuliskan pengalaman tersebut dengan besar harapan kemudian hari tidak ada orang lagi yang mengalami hal serupa. Singkat cerita, sesampainya kami di komplek perumahan itu kembali, kami melakukan penelusuran selain untuk membenarkan cerita, kami ingin melihat bagaimana keadaan perumahan tersebut untuk saat ini. Dan hasilnya, selain melihat perumahan yang bisa dikatakan sudah semakin hancur dan terbengkalai itu, kami juga banyak sekali melihat penampakan yang sepertinya sudah menjadi penunggu setiap rumah yang ada di tempat tersebut.
Tidak hanya itu, kami juga sengaja memasuki villa tersebut meski pada akhirnya kami harus menyerah karena faktor keamanan yang memang perlu kami utamakan. Malam itu malam Jumat Legi di bulan November 2023. Kami ke sana. Kami masuk dan melihat semuanya. Ada satu fakta unik. Menurut keterangan banyak saksi, musala yang ada di dalam cerita adalah salah satu tempat terangker yang ada di wilayah perumahan tersebut. Musala tersebut ternyata diresmikan pada tahun 1999 dan beroperasi hanya beberapa hari. Semoga adanya cerita ini bisa menjadikan pelajaran dan pengetahuan agar kita lebih berhati-hati lagi menjalankan kehidupan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Terima kasih, kami pamit. Wassalam.